Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar persen atau per 100. Kita mulai ya. Kita coba contoh yang pertama. 25%. Tandanya seperti ini ya, persen. Berarti sama dengan 25 per 100. Nah, kalau misalnya ada contoh lagi 30%, berarti sama dengan berapa? Ada yang tahu? Ya, berarti 30 per 100. Contoh lagi, misalnya ada 50%. Berarti kalian tinggal menulisnya 50 per 100. Gimana? Sampai di sini gampang? Ya, sekarang kita melanjutkan untuk memperkecil bilangan-bilangan 25 per 100, 30 per 100, dan 50 per 100. Kita memperkecil yang nomor 1 dulu. Gimana caranya memperkecil pecahan biasa? Ini sebelumnya dia adalah persen, bilangan persen, lalu dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita memperkecil pecahan biasa ini agar bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Bagaimana caranya? Kita harus sama-sama membagi dua bilangan ini, 25 dan 100, dengan angka yang sama. Misalnya 25 bisa dibagi 25, 100 juga bisa dibagi 25. Berapa? Sama dengan 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan berapa? Ya, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Kenapa 4? Karena 25 dikali 4 sama dengan 100. Berarti 25% sama dengan 25 per 100 sama dengan 1 per 4. Ini adalah bentuk terkecil dari 25%. Nah, sekarang kita coba ke soal yang nomor 2. 30% sama dengan 30 per 100. Nah, kita bisa memperkecil atau menyederhanakan pecahan 30 per 100. Kita coba sama-sama dibagi 10. Jadi 30 dibagi 10 dan 100 dibagi 10 harus dengan angka yang sama. Misal di sini 5, berarti di sini harus 5. Nah, kalau misalnya sekarang di sini 10 dan di sini juga harus 10. Kita coba ya. 30 dibagi 10. Siapa yang tahu? Ya, 30 dibagi 10 sama dengan 3. Sekarang kita coba hitung 100 dibagi 10. Siapa yang tahu? Ya, 100 dibagi 10 sama dengan 10. Kira-kira ini bisa diperkecil lagi nggak ya? Ya, ini sudah yang paling kecil. Jadi, bentuk sederhana 30% sama dengan 30 per 100, lebih kecil lagi sama dengan 3 per 10. Paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3.
50% sama dengan 50/100. Kenapa per 100? Karena di sini ada persen. Jadi 50/100. Kita coba menyederhanakan atau memperkecil pecahan 50/100. Dibagi berapa ya kira-kira? Kita coba misalnya kita bagi 25. Bisa nggak ya? 50 dibagi 25. Siapa yang tahu? Ya, 50 dibagi 25 sama dengan 2. Sekarang 100 bisa nggak ya dibagi 25? Jawabannya bisa. Hasilnya sama dengan 4. Hasilnya di sini 2/4. Bisa nggak ya kira-kira diperkecil lagi? Sepertinya bisa ya. Kita bagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, hasil terkecil dari 50% sama dengan 50/100. Kita coba dibagi 25, tadi hasilnya 2/4. Ternyata masih bisa diperkecil lagi, yaitu dibagi sama-sama dibagi 2, yaitu 1/2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Jadi 50% bentuk terkecilnya adalah 1/2. Gimana? Paham? Jadi misalkan seperti ini kita langsung dapat hasil terkecil yang nomor 3 dan nomor 2 dan nomor 1. Kita dapat hasil yang langsung yang paling kecil 1/4. Di sini 3/10. Nah, misalnya bilangannya lebih besar dari 50, kita coba bagi kira-kira yang sama, kira-kira yang sama-sama bisa dibagi bilang angka itu. Ternyata di sini masih bisa diperkecil lagi atau dibagi lagi. Kita bagi lagi dengan angka yang sama dan ketemu hasil yang paling kecil. Jadi kita harus berani mencoba. Dan sekali lagi kuncinya matematika adalah hafal perkalian. Kalau misalnya hafal perkalian, kita akan mudah mengerjakan semua soal matematika. Nah, tadi kita sudah mencoba mencari bentuk terkecil dari bilangan persen. Sekarang coba kalian kerjakan 5 soal yang akan saya berikan sekarang. Nomor 1, 35% sama dengan nomor 2, 40% sama dengan nomor 3, 60% sama dengan nomor 4, 80% sama dengan, dan yang terakhir 20%. Nah, soal-soal ini kalian kerjakan di buku tulis matematika, lalu kalian kumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa difoto yang jelas ya, kalau bisa dengan penerangan atau pencahayaan yang terang, biar saya mengoreksinya lebih mudah. Sekarang kita mencoba penjumlahan bilangan persen dengan pecahan lainnya. Contoh nomor 1. Misal di sini ada 1/2 ditambah 10%. Kita rubah persen dulu menjadi pecahan biasa.
Kita coba di sini ya. 10% sama dengan 10 per 100. Karena persen jadi per 100. Kita perkecil. Kita dibagi angka berapa ya yang sama? Dibagi 10, sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1 per 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi 10% sama dengan 1 per 10. Berarti kita lanjutkan di soal yang di atas. 1 per 2 ditambah berapa tadi 10% bentuk terkecilnya? Ya, 1 per 10. 1 per 10. Sekarang kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencarinya dengan menggunakan mencari KPK atau mencari dengan pohon faktor. Kita tahu di sini 2 dan 10 KPK-nya berapa? Ya, KPK-nya 10. Nah, sekarang kita rubah untuk mengisi yang kosong ini. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Yang sebelah sini 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi sama dengan, kita tinggal menjumlahkan aja. 5 ditambah 1 sama dengan berapa? 6 per 10. 6 per 10 kira-kira bisa nggak ya diperkecil lagi? Ya, kita coba dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi hasil dari 1 per 2 ditambah 10% sama dengan 3 per 5. Gimana? Paham? Ini penjumlahan antara pecahan biasa dengan persen. Kita coba soal penjumlahan antara pecahan desimal dengan bilangan persen. Soal nomor 2. Misalkan di sini ada soal pecahan desimal 0,6 ditambah 20%. Nah, jika pecahan desimal ditambah persen, kita rubahnya menjadi pecahan desimal. Kita coba di sini dulu, persen 20% sama dengan 20 per 100. Kita rubah menjadi persen, gimana caranya? Jadi 20 dibagi 100. 20 dibagi 100. Nah, 20 nggak bisa dibagi 100 karena bilangannya lebih kecil. Gimana caranya bisa menjadi pecahan desimal? Kita tambah 0 di sini dan jangan lupa di sini juga dikasih 0, gimana? Masih bingung? Coba lagi ya, ulang lagi sebentar. 20 dibagi 100. Karena 20 nggak bisa dibagi 100, kita tambahkan di sini 0. Di sini jangan lupa ditambahin 0, kalau di sini ditambahin 0, berarti kita tambahkan di atas 0, dengan begitu kita bisa membagi 200 dibagi 100. Berapa? 200 dibagi 100 berapa? 1 apa 2? 2. 2 dikali 100, 200. Kita kurang hasilnya 0. Berarti
20% bentuk desimalnya adalah 0,2. Kita tinggal menjumlahkan di sini. Tadi kita sudah punya 20% sama dengan 0,2. Jadi 0,6 ditambah 0,2. Berapa sama dengannya? Kita jangan lupa kalau penjumlahan pecahan desimal, komanya harus lurus. 0,6 ditambah 0,2 sama dengan 6 ditambah 2 8. Nolnya turun. Jadi hasilnya 0,6 ditambah 20% sama dengan 0,8. Kita coba lagi penjumlahan pecahan desimal dengan bilangan persen. Nomor 3. 0,72 ditambah 15%. Kita coba lagi penjumlahan pecahan desimal dengan bilangan persen. Nomor 3. 7,21 ditambah 15%. Kita rubah dulu 15% menjadi pecahan desimal. 15% sama dengan 15 per 100 karena persen. Nah, 15% atau 15 per 100 kita rubah menjadi pecahan desimal. Gimana caranya? Kita bagi antara 15 dan 100. Kita coba di sini ya. 15 dibagi 100. Karena 15 nggak bisa dibagi 100, karena dia lebih kecil, kita tambahkan 0 di sebelah kanan. Nah, kalau kita tambahkan 0 di sebelah kanan, kita jangan lupa menambahkan 0, di atasnya. Nah, sekarang kita bagi 150 dibagi 100. Ketemu berapa? 1. Kita kalikan 1 dikali 100 sama dengan 100 di sini. Jangan lupa kita kurang. 0 dikurangi 0, 0. 5 dikurangi 0, 5. Di sini masih ada bilangan, berarti masih bisa dibagi. 50 nggak bisa dibagi 100, kita tambahkan 0 lagi di sini. Tapi untuk penambahan 0 yang kedua, kita nggak perlu menambahkan 0 di atas. Jadi kita tinggal membagi 500 dibagi 100. Berapa hasilnya? 500 dibagi 100 adalah sama dengan 5. Jangan lupa 5 dikali 100 sama dengan 500. Kita kurang. 500 dikurang 500 sama dengan 0. Berarti 15% bentuk desimalnya adalah 0,15. Kalau sudah ketemu bentuk desimalnya, kita tinggal menjumlahkan 7,21 ditambah 15%. 7,21 ditambah bentuk desimal dari 15%, 0,15. Kita jumlah ya. Kita jumlah dengan menggunakan cara susun. 3
7,21 ditambah 0,15. Jangan lupa koma harus lurus. Satuan dengan satuan dan seterusnya. Kita jumlah. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Di sini ada koma, kita taruh koma juga di sini. 7 ditambah 0 sama dengan 7. Berarti hasil dari 7,21 ditambah 15% sama dengan 7,36. Gimana? Paham? Semoga paham ya. Jika kalian sudah melihat video tadi, penjumlahan antara persen dan pecahan biasa atau penjumlahan pecahan persen dengan pecahan desimal, kalian sekarang boleh mengerjakan tugas soal di LKS halaman 6